Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman. Demikian juga masih memberikan kepada kita nikmat Islam, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih tetap tegar berada di atas agama Islam. Demikian juga yang tidak kalah penting, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang besar tapi jarang disyukuri oleh orang Islam, Pak. Nikmat apa itu, Pak? Sehat, betul. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang jarang disyukuri oleh kebanyakan manusia. Nomor satu nikmat sehat. Pertanyaannya, Pak Bu, kenapa kok kita jarang bersyukur dengan nikmat sehat? Karena sebagian kita menganggap yang namanya nikmat niku berupa nopo? Berupa duit kalih donya. Les boten, Pak? Leres. Jenengan misalkan alhamdulillah punya rekening 1 miliar lah, ini baru namanya dapat nikmat. Sebagian orang begitu, Pak. Bisa beli Innova baru, wah ini baru dapat nikmat. Bisa bangun rumah megah, ini baru dapat nikmat. Anaknya keterima jadi PNS, wah ini baru dapat nikmat. Pertanyaannya, Pak, apa gunane nek artone kathah tapi lek awake mboten sehat, Pak? Pilih pundi kinten-kinten, Pak Bu? Jenengan artone miliaran tapi awake mboten sehat, utawi awake sehat bergas tapi artone nggih cekap, pilih pundi? Pilih sehat artone miliaran. Pinter berarti, Pak. Terkadang kita nggak menyadari, Pak Bu, sing jenenge sehat niku awis napa mboten? Awis saestu. Kula nggih pernah nggih nganter santri ten DKR. Santri tiyang Kalimantan. Kula anter ten dokter spesialis. Ya jenenge dokter spesialis niku kan awis, Pak. Wah, gur preksa ngono kok 700.000, Pak. Dilalah kula nggih beto arta 1 juta, ya kan. Lah niku pas ten kasir niku nggih, Pak. Kula bayar 700. Ya Allah, larang men. Tibae ning sampinge kula, Pak. Ibu-ibu bayar duitnya atusan ewu, tebele semene, Pak. Kinten-kinten pinten niki, Pak? 10 juta? Ya ora mungkin atusan ewu kok, Pak. Iku nggih tumbas PCX angsal mboten, Pak? Angsal, tapi nggih bayar nopo? Obat saestu. Kita terkadang nggak mikir sampai begitu, Pak Bu.
Kita masih bisa dengan bebas minum teh manis. Alhamdulillah napa mboten? Alhamdulillah. Kita masih bisa makan tongseng, orang mikir iki darah tinggine naik napa mboten? Bersyukur napa mboten, Pak? Bersyukur. Teman saya orang Jogja ya, Pak, nyen ngapunten lho, tiyang kampung. Niku dolan ten Jakarta, ten Bulike. Dilalah Bulike niku nggih tinggale ten klaster. Klaster niku kan griyane ageng-ageng ya, Pak. Dijogo satpam. Dilalah tonggone enten sing tasyakuran, Pak. Tasyakuran. Lah jenenge nek wong sugih tasyakuran, oh ya macem-macem, Pak, masakane, Pak. Rencang kula nggih cerita, ya Allah, Mas, sing jenenge daging ki, Mas, yo gede-gede. Nek neng kampung kan cilik-cilik ngiris ya, Mas. Sate, gulai, tongseng, rendang, baris, Pak. Cuma teman saya itu kaget ketika makan sama tetangga-tetangganya. Loh kok sing mendet rendang kok longko, sing mendet sate kok longko. Rata-rata mendete nopo? Nasi putih, tahu bacem. Lah teman saya bingung, mumpung iwake gede-gede kan, kapan meneh kan. Ditanya, Pak, lah kenapa nggak mau makan tongseng? Aduh, Mas, iki nek makan tongseng kan. Kok nggak mau makan sate? Halah, sate meneh. Kok nggak mau makan ini? Aduh. Sampai teman saya bilang, iki wong sugih kok mangane kaya wong desa. Gur mangane sego putih mbi tahu bacem, Pak. Bersyukurlah, Pak, Bu, kalau kita masih diberikan kesehatan saestu. Ketika saya nganter santri ke DKR itu, saya pakai motor, Pak, Supra. Padahal santri ini meriang, wis rapopo, wong aku yang duwene Supra kan. Saya parkir di sebelah timur kan, Pak, motor ya. Kemudian jalan ke depan, ya kan. Di situ Pajero masuk, Pak. Saya mundur. Saya mobil itu. Tak tunggu. Tiba supire Pajero, Pak, melampahi ngangge tongkat, Pak. Dalam hati, ya Allah, alhamdulillah saya naik Supra tapi isih saged lompat-lompat. Jenengan pilih pundi, Pak? Numpak Pajero tapi mlakune ngono, utawi numpak Supra tapi siat bergas, Pak? Pilih pundi? Pajero siat bergas, ya padha ta, Pak. Ini pentingnya nikmat sehat, Pak, Bu. Saestu. Jangan remehkan nikmat sehat. Terkadang kita itu ngeluh gur sambat, padahal diparingi nikmat sehat. Kita ibaratnya punya mahkota yang mana orang-orang pingin memakainya, dan mahkota itu hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Mereka rela mengeluarkan jutaan rupiah, mereka rela mengeluarkan ratusan juta, bahkan ada yang sampai jual sawah, ada yang sampai jual pekarangan, hanya pingin apa, Pak? Sehat. Lan jenengan saniki pun gadah nikmat sehat. Jangan lupa bersyukur. Terus bagaimana, Ustadz, cara mensyukuri nikmat sehat? Mumpung masih sehat ya, Pak, Bu, rajin-rajinlah ngibadah. Mumpung masih sehat dan kuat. Nanti akan datang waktunya jenengan pengen ke masjid tapi awake mboten sehat, entah kapan atau kapan, Pak, Bu. Mumpung masih sehat dan kuat, rajin-rajinlah tahajud. Nanti akan datang waktunya jenengan pengen tahajud, boro-boro tahajud. Mumpung masih sehat dan kuat, Pak, rajin-rajinlah ngaji. Kenapa? Nanti akan datang waktunya jenengan lungguh sejam boten saged. Akan datang waktunya, entah karena usia, entah karena sakit. Sehingga yang akan kita dapatkan, Pak, Bu, nggih, kalau kita memanfaatkan nikmat sehat untuk ngibadah, untuk rajin ibadah,
maka Allah akan tetap mencatat kita dapat pahala walaupun kita sakit nggak bisa ngibadah, Pak. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutibalahu makana ya'malu sahihan mukiman." Kalau seorang hamba itu sakit atau sedang safar, maka Allah akan tetap mencatat pahala ibadah yang sering dia lakukan ketika sehat atau ketika mukim. Jadi misalkan lek jenengan niki Pak Bunggih, pokoknya lek sehat mesti nang masjid. Pokoknya nek sehat mesti pengajian. Pokoknya nek sehat mesti tahajud. Endilalah masuk angin. Akhirnya mboten ten masjid, biasanya ten masjid, jenengan tetap dicatat pahala ke masjid. Kenapa? Karena ini sedang sakit. Seandainya sehat, yakin mesti neng masjid. Itu kalau kita sehatnya rajin ngibadah. Tapi lek sehatnya mboten rajin ngibadah, terus lek mriyang dicatat nopo, Pak Bu? Mboten dicatat nopo-nopo. Lek sehat mesti tahajud, endilalah masuk angin mboten saged tahajud. Jenengan tetap dicatat tahajud, Pak. Walaupun tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena terhalang dengan sakit. Tapi karena jenengan merutinkan ketika sehat ibadah itu, Allah tetap mencatatnya. Sehingga perbanyaklah amal ibadah mumpung kita masih sehat. Jangan lupa, Pak Bu. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema pengajian kita pada malam hari ini adalah urip tenang yen boten gadah utang. Leres napa boten, Pak Bu? Leres. Yakin? Sing boten jawab leres ketoke gadah utang. Urip tenang yen boten gadah utang. Kenapa toh, Pak? Utang itu sampai membuat kita tidak tenang hidupnya. Apa iya toh, Ustaz? Kata siapa? Gitu kan. Tuh ada orang utangnya miliaran, uripe tenang-tenang wae, Ustaz. Kelihatannya. Kelihatannya. Tuh para pejabat utangnya miliaran, ketoke uripe seneng-seneng wae, Ustaz. Kelihatannya, Pak. Kita kelihatannya mungkin melihat orang itu seneng, tapi kan kita nggak tahu di balik itu dia ngapain, kesusahan apa yang dia rasakan, kegelisahan apa yang dia rasakan. Terlebih lagi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan kita, Pak Bu, tentang bahaya hutang. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa berlindung dari dosa dan dari utang. Ini doa supaya kita terhindar dari hutang, Pak. Saya ajari, muga-muga yang jenengan apal, ya kan? Terutama yang utangnya banyak ini, ya kan? Dungane pripun to, Ustaz? Allahumma, gampil kan? Allahumma inni a'udzubika. Coba ulangi, Pak.
Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghromi. Tok sudah. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghromi. Artinya apa Ustadz? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa minta perlindungan kepada Allah dari utang? Lek berlindung dari dosa kita paham, kenapa kok berlindung dari utang? Kemudian Nabi menjawab, innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang itu kalau sudah punya utang, biasanya kalau ngomong bohong. Nggih mboten, Pak? Biasanya kalau berjanji blenjani. Leres napa mboten? Jenengan pernah jadi korbannya, Pak? Janjine bayare bar panen, ya kan? Utang 3 yuta, kapan dibayar? Bar panen. Siap. Bar panen dinteni, lagene jare arep bayar utang. Tibake krayen bit anyar. Pundi utange Pak De? Oh nyuwun ngapunten. Oh putune nyuwun sepeda motor ya. Loh janjine bar panen. Nyuwun ngapunten nggih. Engko bar panen ngarepe meneh, kan. Jare bar panen. Ini kan sering kita dapati, Pak. Orang kalau berhutang ketika minta utang, Pak, oh omongannya manis sekali ya kan, Pak. Macak melas ya kan. Mbok tulungi si utangi 3 yuta ya Allah, yakin kan. Sesuk bar panen yakin janji demi Allah gitu kan. Demi Allah lek ngapusi ke tanganku ketok gitu kan. Sampai begitu kadang giliran ditagih ngapusi. Kathah mboten Pak tiyang kados niku. Nabi ndak mau. Kenapa? Ini kalau orang suka berjanji terus belenjani, ini kan ciri-ciri sifatnya orang apa? Munafik. Berbahaya. Orang Islam kalau sudah berjanji kemudian belenjani, apalagi masalah utang, yakin sok ben arep golek utangan ora bakal dipercaya, Pak. Sehingga yang terjadi apa? Kan yang namanya hidup itu kan berputar ya kan Mbak ya. Kadang sekarang kita nggak butuh, kemudian suatu saat ketika kita butuh lagi, kita mau utang sama siapa? Akhirnya saya ngomong pripun Pak, utangnya di sinten? Di bank plecet. Nek mboten nggih sertifikat omah sekolah, sertifikat tanah kuliah ten pundi? Jenengan ngertos ya kan? Kenapa? Karena nggak ada yang percaya. Kenapa nggak ada yang percaya? Allah kayak biyen utang 100.000 janjinis wulan ngarep gajian ngapusi, ditagih malah ngejak gelut, ya kan? Ditagih malah ngasah golok, ya kan? Sampai kita yang nagih seakan-akan ngemis, ya kan Pak? Padahal ya Allah, jare orang duit tapi gur piknik wae, ya kan? Ini gimana? Pantas Nabi berlindung dari utang, Pak. Kenapa? Kita bisa terjerumus ke dalam dosa besar yang lain. Apa? Ingkar janji sama berbohong. Itu kan dosa besar. Nah, ini pertama Pak Bu, yang menjadikan orang berhutang itu bisa terjerumus ke dalam dosa yang lain. Yang kedua, orang yang punya utang
kemudian sampai mati utangnya belum dibayar, itu ndak bakal diampuni walaupun dia mati syahid. Bayangkan loh Pak, mati syahid, perang di jalan Allah, mati, harusnya masuk surga, ditahan, belum boleh masuk surga gara-gara nopo? Utang. Itu saja mati syahid Pak. Terus nek boten mati syahid pripun? Kata siapa Ustadz? Kata Nabi. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, yughfaru lisyahid kullu dzanbin illa dain. Akan diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Bayangkan. Kita yakin bisa mati syahid Pak? Belum tentu. Makanya hati-hati Pak. Nah, ini yang kedua, bahaya punya utang. Makanya pernah 2 tahun yang lalu itu Pak ya, Lebaran pas saya pulang ke kampung itu, ada mbah-mbah datang ke rumah, terus ngomong, "Le, bapakmu duwe utang." Padahal bapak saya sudah meninggal sejak tahun 2019 Pak, sebelum corona. Lah kok tahun 2023 ditagih punya utang. Tak tanya, utangnya nopo? Mbah, utang kayu. Nah, utang kayu. Lah iki biyen bangun omah kayune kurang patang lonjor. Terus utang tuh punya saya punya kayu nggak dipakai. Kayune kayu nopo Mbah? Kayu bengkere. Waduh, larang iki. Bengkere ukuran pinten Mbah? Ya ukuran geblandar kae 16. Iya. Patang lonjor, iya, second kan Mbak, mboten anyar, second, kan. Lah ya Mas bayar kan, bapakmu urung bayar, aduh kan. Ya sudah, untuk membebaskan supaya nanti di akhirat nggak ditagih, tak bayar, wes Mbah kinten pinten, gitu kan. Ini wae Mas, sak lonjore diregoni 200.000 kan. Oh 200, berarti naik papat 800 Mbah. Iya, tapi ikhlas ya Mbah. Nggih, yaudah Mbah. Sudah. Ini untuk membebaskan apa? Supaya nggak ditagih nanti ketika di akhirat. Lek Mbah ngapusi, ya wis ben sesuk leng akhirat ya juga ditagih. Hitung-hitung punya celengan pahala daripada padu, ya kan Mbah? Daripada rame nopo meleh niki tetangga, nopo meleh tesih sederek, ya wis ben lah gitu. Ini hati-hati Pak Bu. Nah, yang ketiga, yang lebih berbahaya lagi apa? Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang mati bawa utang. Bayangkan loh. Sebagaimana yang terjadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa pada waktu itu ada salah seorang sahabat Nabi meninggal, kemudian dimandikan, dikafani, kemudian ditata, disiapkan, kemudian mau disolati. Salah seorang sahabat itu ngajak Nabi untuk ikut menyolati Pak. Kemudian Nabi bertanya, la'alla ala sahibikum dainan, apakah nih si mayit ini punya utang? Nah, kemudian para sahabat mengatakan, na'am dinarani fatakhallafa. Iya wahai Rasulullah, dia punya utang 2 dinar dan belum dibayar. Sudah, Nabi mundur Pak, nggak menyolati. Bayangkan, kalian saja yang menyolati. Loh, Nabi nggak mau menyolati? Iya. Para sahabat bingung. Baru kali ini Nabi tidak mau menyolati jenazah hanya gara-gara punya apa? Utang. Sehingga yang hidup mikir Pak, loh, itu sok ben lek mati, nek nggawa utang, ora disolati Kanjeng Nabi. Mikir. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah ini temennya si mayit Pak. Lah ini fungsinya temen yang soleh itu gini Pak.
Abu Qatadah langsung berdiri, ya Rasulullah, huma alayya, wahai Rasulullah, utangnya saya yang tanggung. Bayangkan Pak, ini gunanya punya teman yang soleh. Kalau ada temannya mati bawa utang belum bisa melunasi, ini temannya yang soleh langsung jadi jaminan Pak. Ketika mendengar temannya yang bernama Abu Qatadah ini ngomong demikian, Rasulullah langsung mengatakan, huma alaika wa fi malika wal mayyitu minhuma bariun. Ya sudah, kalau begitu 2 dinar itu kewajibanmu dan itu harus dibayar dengan hartamu, dan mayit sudah berlepas dari hutang 2 dinar. Abu Qatadah langsung menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Ini pentingnya punya teman yang soleh Pak. 2 dinar itu kira-kira banyak napa mboten Pak? Coba 1 dinar berapa gram kira-kira Pak? 4/4 gram. Saiki emas segramnya pinten? Nah, belum lama saya beli antam itu 2,3 Pak. Nah, kan 2,3 berarti 4/4 kali 2,3 berapa? Hampir 10 juta, ya kan? Kali 2 20 juta. Berarti utangnya banyak gak Pak? 20 juta itu. Ya nek menurut kita mungkin banyak Pak. Tapi nek menurut para bos-bos ya alah 20 juta itu sekali makan malam gitu kan Pak. Sekali jajan gitu kan. Ini punya utang 20 juta. Nabi sampai ndak mau menyolati Pak. Gimana Pak? Kira-kira nek dipraktekkan di kampung sini gimana Pak? Kita mayitin duwe utang. Duwe utang ora mundur ben disolati keluargane dhewe gitu. Kira-kira yang hidup mikir nggak Pak? Kok galak temen Ustadz, mosok ngono gitu kan. Terkadang nasihat itu nggak pakai omongan Pak. Terkadang nasihat itu pakai apa? Praktek. Ya mungkin tokoh masyarakatnya kali Pak, yang disegani gitu loh. Misalkan kiainya atau ustadznya atau tokoh yang paling disegani, yang diharapkan doanya gitu loh Pak. Ketika tahu, wah, iki mayite sholat lagi, nggak sholat, ya sudah, mundur. Mikir pasti Pak, yang hidup, aduh, iki lek ora sholat, ora disolati Pak Kiai, ora disolati Pak Ustadz, ora disolati Pak ini Pak tokoh. Yang nggak sholat biasanya mikir Pak, so ben lek aku mati piye, lek ora disolati, gitu kan. Pernah Pak kita praktekkan begitu, ya kan? Ketika ada warga yang meninggal, kita dikirim layu, kita tanya sama tetangganya, ini mbahnya sholat boten? Oh boten sholat Pak Ustadz. Ya sudah, kita cuma takziah, nggak ikut menyolati. Tapi ketika yang meninggal, ini mbahnya sholat boten? Oh sholat Pak Ustadz, rajin. Kita ajak santri Pak, kita bawa santri, ustadz ayo ikut menyolati. Sampai rumahnya nggak muat kadang. Keluarganya seneng banget, alhamdulillah disolati Pak Ustadz di santri. Tapi lek boten sholat, blas santri nggak dateng. Iku mbah-mbah yang nggak mau sholat Pak, mikir Pak, so ben nek mati ora didongoke Pak Ustadz piye yo? So ben nek ora didongoke santri piye yo? Alhamdulillah banyak yang jadi sholat Pak. Gara-gara apa? Wah, boleh orang sholat, orang didongoke santri-santri piye iki? Padahal kan dongone santri kan dongo sing ikhlas iki kan. Dongone Pak Kiai, dongone Ustadz kathah. Terkadang nasihat seperti itu Pak. Nah, ini yang ketiga, bahaya punya utang. Lah yang keempat, orang yang mati bawa utang nanti pada hari kiamat dibangkitkan sebagai pencuri, dibangkitkan sebagai maling Pak. Padahal dia tidak maling, cuma karena dia utang digawa sampai mati, dibangkitkan, dikumpulkan bersama para maling. Kata siapa Ustaz? Kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, ayyuma rajulin tadayyana dainan min rajulin wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyah
laqiyallahu sariqon. Siapa yang utang dengan orang lain dan dia tidak melunasinya sampai mati, maka Allah akan bangkitkan dia sebagai pencuri, Pak. Makanya kalau punya utang dicatat, ditulis. Jenengan tahu persani surat Al-Baqarah ayat terpanjang di dalam Al-Quran, Pak. Sak lembar gur satu ayat, itu ayat tentang apa? Utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Perintah pertamanya gitu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang kepada orang lain, catatlah. Ini perintahnya Gusti Allah, Pak. Kenapa? Terkadang kita itu lupa. Mungkin kita niat bayar tapi lupa. Tapi lek kegawa sampai mati, hati-hati Pak Bu, dibangkitkan sebagai pencuri. Terkadang kan kita meremehkan, pinjem dong berapa? 50.000. Iya, wis pinjem. Bar kuwi lali, blas. Sing diutangi ya mboten nagih, ya kan? Sing ngutang ya lali. Hati-hati Pak. Ibu-ibu nih biasanya nih blonjo beto arto 50.000 tapi jukuke kathah, ya kan? Di total pinten yu? 65 lah, kurang 15 wis ben sesuk meneh, ya kan? Tibake sesuke lali, bakule yo lali. Dicatat ndak itu? Nanti di akhirat ditagih enggak Pak Ustaz? Ditagih Pak Bu. Hati-hati. Terkadang kita meremehkan, pinjem dong 10.000. Iya pinjem 10.000. Kita bilangnya apa? Pinjem Pak, itu utang. Lah yang ngutangi nggak nagih, lah yang utang lali. Sampai mati ditagih, tagih Pak. Makanya kalau nggak pengen itu jangan bilang pinjem apa, minta. Tapi yo izin. Tapi terkadang kalau saya punya temen itu ya, temen bilang, Mas pinjem 5.000 nggak usah pinjem, tak kei wae, kok ndak lali weh. Sekarang jarang-jarang ketemu, lali dadi utang piye? Aku lali, jenengan yo lali, ya kan? Mending gitu Pak. Itu akadnya jelas menjadi apa? Akad apa? Sedekah. Jadi kalau dia lupa, nggak bakal ditagih sampai akhirat. Ini pentingnya mencatat hutang. Pernah saya ngasih pengajian seperti ini ya Pak, di daerah mana tuh ya, saya lupa ya, daerah Polokarto kayaknya. Tanya bapak-bapak, Ustadz, kan biasanya itu kalau ada orang meninggal, nanti Pak Lurah apa Pak RT kan bilang, monggo ingkang gadah apa jenenge utang kalih hubungan kalih mayit, silakan menghubungi ahli waris. Biasanya banyak yang datang Ustadz, tapi nggak bawa bukti, ya kan? Bapakmu duwe utang di aku piro 15 juta, lah buktine ndi? Nah, kalau kita nggak punya catatan Pak Bu, kita mau nagih, ya ahli warisnya nggak bisa. Kenapa? Lah nggak ada bukti. Kita mau ayel-ayelan sampai pengadilan, kita kalah Pak. Kenapa? Nggak ada bukti. Demikian juga harusnya orang yang berhutang itu juga nyatet. Ngapa? Supaya nanti ketika meninggal itu anak keturunan kita tahu kalau bapaknya punya utang, sehingga harapannya anaknya yang melunasi. Iya, itu lek anaknya soleh Pak. Lek anaknya mboten soleh, bapaknya ninggal nggawa utang, gur dipaido Pak. Bapak mati bukannya ninggali warisan, malah ninggali apa? Utang. Itu realita Pak. Makanya didiklah anak jenengan jadi anak yang soleh. Anak yang soleh pasti akan menyelamatkan orang tuanya dari hutang. Demikian juga saya ingat dulu itu ya, walaupun mertua itu ketika mau berangkat haji kan nggak tahu, berangkat sehat pulang selamat kan nggak ada yang tahu. Itu anak-anaknya dikumpulkan kemudian cerita, bapak duwe apa Pak De kae duwe utang semene,
Pak De iki duwe utang semene, Wah, tibake akeh banget sing ngutang ya kan. Dicatet. Sok ben lek misalkan balik saka Mekah tinggal nama, ya kan? Nih kalau mau tagih ini buktinya. Jadi dijelaskan Pak. Kemudian nih Bapak punya kaplingan di sana, punya kebun di sana, dijelaskan supaya nanti pulang mati ojo rebutan warisan. Jadi dijelaskan. Itu orang tua yang bijak Pak. Ketika punya utang atau punya piutang, apalagi sudah tua renta, apalagi mau bepergian jauh, ya kan? Mau haji atau mau umroh, kasih tahu Pak. Terutama dengan apa? Bukti. Terlebih lagi zaman sekarang. Kita nggak tahu kita nggak ngasih tahu anak kita ternyata sertifikat omah sekolah neng bank Pak ninggal. Anaknya nggak tahu, ujuk-ujuk omahe metu stempel bank. Wah, lah kok priye? Geger Pak. Yakin pasti akan geger. Makanya Allah menekankan kita tuh dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang sendiri, catatlah hutang Pak. Catat. Bukan kita pelit, bukan kita eman-eman atau perhitungan, tapi apa? Ini untuk kehati-hatian. Sedangkan kita kan mati tidak ada yang tahu Pak. Kapan kita giliran tinggal nunggu dipanggil sama Allah. Nah, itu bahaya. Ustadz, lah kemudian kalau kita kepepet utang gimana Ustadz? Apakah boleh? Boleh, tapi dengan syarat Pak. Syaratnya apa? Yang pertama, syaratnya kudu niat bayar. Harus niat bayar. Kalau misalkan punya jaminan, kasih jaminan Pak. Karena kita nggak tahu apakah nanti bisa melunasi atau jangan-jangan kita mati dulu, utangnya belum lunas. Kenapa? Karena kalau kita niat bayar dan Allah Maha tahu isi hati kita yo Pak yo. Allah Maha tahu. Kita niat bayar tenanan nopo mboten, Allah Maha tahu. Kalau kita betul-betul niat bayar, maka Allah akan membantu melunasi kita Pak. Artinya apa? Allah akan menunjukkan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dilalah lunas. Mbuh carane kepriye, tiba-tiba dapat rezeki ini. Itu kalau niat Pak. Berarti kalau misalkan kita sampai sekarang punya utang kok nggak lunas-lunas, jangan-jangan kita nggak niat bayar Pak. Sing jenenge tiang lek niat bayar utang ya Pak. Kalau punya duit, sing dipikir nomor siji lho Pak. Utang. Piknik. Ya kan? Bojone nyuwun ali-ali anyar, pun diset, ya kan? Pangkerien. Anake nyuwun sepatu meneh, mangkerien. Iki sepatune tesih sae. Larene nyuwun HP Pak, kan bar panen. Mangkerien nopo utang itu kalau orang niat bayar utang. Bahkan para ulama sampai berfatwa orang yang punya utang tidak boleh makan daging. Artinya apa? Kon prihatin uripe Pak. Harus diutamakan apa? Hutang. Cuma kan kebanyakan kita malah santai. Allah sing diutangi ya ora nagih Ustaz, gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba kita naik motor tabrakan jeder, mati. Hati-hati Pak. Sampai akhirat bakal ditagih. Sampai akhirat bakal dikejar. Jadi tidak ada istilahnya utang berhenti ketika salah satu pihak meninggal. Enggak. Utang tetap utang, bakal ditagih sampai akhirat, kecuali yang menghutangi mengikhlaskan. Tapi lek utangnya 20 juta, masa diiklaske Pak? Ya tergantung. Lek utangnya gur 20.000, wis lah ikhlaske bae lah Pak Ustad, gur 20.000 gitu kan. Nah ini pentingnya Pak Bu, niat bayar utang. Allah telah berjanji sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man akhadha amwalan nasi
yuridu ada'aha adallahu an. Siapa yang berhutang dengan orang lain dan dia niat bayar utang, Allah akan bantu melunasinya, Pak. Tapi Gusti Allah ngertos, Pak, hati kita itu niat tenanan nopo boten. Ini kalau kepepet. Makanya kita jangan mengikuti gaya hidup, apalagi sampai dipaksa sampai utang, Pak. Pernah saya ngisi pengajian di manten itu kan, suruh menasihati mantennya. Ya saya nasihati, Mas, Mbak, lek jenengan mampune tuku Supra, ojo meksa tuku Innova, opo meneng utang gitu. Urip iku saeneke gitu kan, seadanya. Kalau punya ini, ya silakan ini. Kalau nggak punya, tahan, jangan maksa-maksa, apalagi sampai hutang. Ini gaya hidup yang keliru, Pak Bu. Kita bahkan sebagian kita itu sampai ngomong, Ustadz, lek ora utang ora duwe, gitu kan. Ya sudah, hati-hati, Pak, kalau omongan kita diaminkan sama malaikat. Kenapa kita nggak ngomong insya Allah nabung rien mangke tumbase? Kalau kita sampai ngomong lek ora utang ora bakal duwe, tenan, Pak, ora utang ora bakal duwe. Opo kawae utang, HP utang, klambi utang, omah utang, mobil utang, motor utang, ibu kosmetik utang, ya kan? Lipstik bedak utang. Yakin sampai bisa melunasi sebelum kita mati, Pak, ya kan? Terlebih lagi, Pak Bu, kalau misalkan kita sudah jatuh tempo, ya kan? Jatuh tempo, kok kita nggak bayar utang padahal kita punya, maka kita dicatat berdosa. Bendino ditulis dosa, Pak. Sampai kapan? Sampai melunasinya. Karena sebagian orang begitu, nggak ditagih kok, ya sudah nggak usah dibayar. Padahal sudah jatuh tempo. Harusnya yang berhutang dia yang sadar diri, menyerahkan utangnya dengan baik. Sebagaimana dia dulu butuh utang, dia datang dengan cara yang baik. Tapi sebagian orang karena imannya lemah atau karena tidak niat bayar utang, kondisinya demikian. Demikian juga ketika dia ditagih kok malah ngajak gelut, gitu kan? Ditagih kok malah ngunek-ngunek, hati-hati, Pak. Kenapa? Doanya orang yang terdolimi mustajab. Kita ngambil utang, kemudian sengaja nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Siap-siap saja kalau yang ngutangi ngangkat tangan pas tahajud. Kira-kira ndongok kene apik apa elek, Pak? Hati-hati, doanya orang yang terdolimi itu mustajab, Pak. Hati-hati. Bahkan Nabi ketika mengingatkan Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah, pesan Nabi nopo? Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dongone wong sing terdolimi. Kenapa? Mustajab. Itu Mu'ad bin Jabal loh, Pak. Sehingga orang yang tidak bayar utang, Pak, itu siap-siap aja kena doanya. Kalau yang menghutangi itu apa? Mendoakan. Misalkan punya utang 50 juta, ditagih, wah malah ngejak gelut, ngejak padu, wis dongoke, ya Allah, muga-muga setruk, ya kan? Gimana, Pak? Setruk beneran enggak, Pak? Setruk yakin. Ya Allah, muga-muga omahe kebakaran ben kapok sisan, gitu kan? Gimana, Pak? Ya Allah, muga-muga kesudruk truk, gimana, Pak? Sebagai penutup saya kasih cerita nyata, Pak. Ketika saya ke Boyolali, Pak, istri saya dulu mondoknya di Boyolali. Saya ke sana, ketemu dengan pengelola pesantrennya. Cerita, Mas, kita pondok itu punya usaha ternak sapi, ya kan? Ternak sapi.
punya 20 sapi Pak, sapi mental. Tiba-tiba ada Blantik datang ngambil satu sapi. Pak Ustadz, sapi ini kalau pendet, ya siap. Pinten, 30 yuta ya. Oh siap kan. DP rien 2 yuta. Engko sisane lek mun pajeng ning dina pasaran. Nggih, model percaya Pak. Berarti kurang 28 juta. Minggu ngarep Pak, lah terus ajeng lunasi. Oh nyuwun ngapun Pak Ustadz, saya ini macam-macam alasannya Pak. Kapan niki? Wulan ngarep nggih. Oh nggih, siap ya kan. Wulan ngarep Pak, lah terus ajeng lunasi. Aduh, nyuwun ngapunten Pak Ustadz. Oh saya sibuk, saya gini ya kan. Kapan nggih? Wulan ngarep nggih. Nggih. Wulan ngarep mulai. Iki jane jenengan niat bayar napa mboten? Boten kayak mana Pak? Langsung ngomong boten gitu. Ya wes lek boten tak dongoke, tak dongoke santri-santri gitu kan. Santri-santri yang pondok tak minta untuk mendoakan jenengan biar setruk gitu. Kenapa? Biar ndak mendolimi yang lain. Cukup saya korban terakhirnya didongoke tenan Pak. Pak kayaknya cerita Pak. Terus saya tanya gimana Pak Ustadz? 2 hari setelah itu, 2 hari atau 3 hari setelah itu ya Pak, terdengar berita Blantik sapi setruk beneran Pak. Itu bahayanya orang yang terkena doanya orang yang terzolimi. Saya pernah melihat sendiri Pak, orang yang didoakan terzolimi itu kasihan. Saya tuh kasihan, tapi bukan masalah utang, masalah yang lain. Karena kezoliman itu kan banyak sekali bentuknya, entah utang ora dibayar, entah menfitnah, entah memukul, entah mencuri barangnya atau yang lainnya. Itu kan macam-macam. Ketika sapi sudah diternak tinggal didol hilang, ya Allah, muga-muga malinge kelindes truk. Nah gimana Pak? Mustajab apa mboten? Mustajab, yakin Pak. Makanya kalau dengan punya barang hilang, ndak usah nangis, ndak usah sedih, angkat kedua tangan Pak. Ketika nanti tahajud, apa? Terserah jenengan minta apa. Tapi biasanya mintanya jelek-jelek Pak, nggak mungkin minta yang bagus-bagus Pak. Yakin? Kenapa? Ben kapok orang yang berbuat kedzoliman. Zaman Nabi pernah Nabi mendoakan orang yang mendoliminya supaya dikirim singa. Akhirnya bener, ketika sedang safar bepergian datang singa, dimakan singa beneran Pak, karena Nabi sudah nggak tahan ini. Nah sehingga hati-hati orang yang berhutang, kalau punya segera dibayar. Jangan sampai menunda. Kalau sudah jatuh tempo kemudian kok nggak bayar, kita dicatat berdosa. Apalagi kalau dibawa mati. Alah, Nabi saja nggak mau menyolati jenazahnya, dia bakal dibangkitkan sebagai maling. Nanti pada hari kiamat bakal ditagih, tapi yang ditagih apa? Pahalanya. Nah, ditagih pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau punya utang segera dibayar. Kalau sudah lunas, sudah tahan, jangan utang kecuali kalau kepepet beneran. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri pengajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.